Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama para tokoh-tokoh dalam organisasi bulan ini, dapat saya sapa pertama adalah penasihat DPP Paguyuban Bulan, Bapak Kombes Purnawirawan Budi Saputro, Ibu Brigjen TNI Purnawirawan Astuti Sari, Ketua Umum Bulan Indonesia, saya ulangi, Ketua Umum Bulan Indonesia Ibu Kombes Purnawirawan Astuti, Ibu Ketua DPC Bulan Bekasi Kolonel Purnawirawan Viana, Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, saya merasa mendapatkan kehormatan untuk diundang di acara ini. Ketika pertama saya diberitahu oleh Bu Desa, karena ini yang pertama, beliau beritahu akan diminta untuk memberikan semacam tausiah di bulan gitu. Nanti surat undangan menyusul gitu. Kata-kata bulan waktu itu terus terang jujur ya, walaupun saya sudah lanjut usia, memang pertama kali saya dengar itu, dan saya membayangkan karena yang bicara itu Bu Desa perempuan ya, saya pikir saya nggak tanya panjang lebar, bulan apa bulan itu, jawabannya Purnawirawan. Saya pikir wanita usia lanjut, saya pikir begitu ya. Jadi saya membayangkan datang akan ceramah di depan nenek-nenek gitu. Tapi setelah undangan resminya datang, saya baru paham betul bahwa bulan ternyata adalah warga lanjut usia yang warga usia lanjut ya, yang merupakan sebuah paguyuban yang luar biasa. Jadi kalau sama-sama kita ikuti perjalanannya sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Budi Saputro tadi, ini tentu melalui proses pemikiran, harapan, dan tentu sebuah cita-cita agar kita ini hidup berkelanjutan, tetap bermakna bukan saja pada saat kita aktif, tetapi juga pada saat kita sudah pensiun, karena ternyata kita tidak pernah tahu setelah pensiun masih berapa lama lagi kita hidup. Paling tua ya, kata tua katanya dihindari ya, paling senior ya, itu tadi kita Pak Budi Saputro ya, 83 tahun lebih ya. Saya kira perlu tepuk tangan untuk Pak Budi. Dan saya diberi topik atau judul adalah tentang makna hari ulang tahun. Hari ulang tahun itu ada, semua mempunyai ulang tahun, pribadi, kelompok, organisasi. Kenapa? Karena memang itu sesungguhnya juga kehendak Tuhan lah, kehendak Allah. Karena apa? Allah menciptakan siang malam, pergantian siang malam, hari, bulan itu agar manusia punya tempat-tempat atau terminal-terminal perenungan untuk menghitung-hitung diri, mengenang tentang dirinya ya. Kalau pribadi ya usianya berapa, kalau lembaga juga ulang tahun keberapa ya. Itu agar itu salah satu maknanya sendiri sebenarnya. Salah satu makna ulang tahun itu agar masing-masing
bisa merenungkan kembali tentang dirinya, tentang kawannya, tentang organisasinya, dan yang paling akhir itu yang agak marak itu biasanya disebut reuni gitu ya. Dan ternyata reuni itu menjadi bersimbah dan halal bihalal. Bahkan ada orang yang kalau mendengar reuni itu sedih ketika dia tidak bisa bereuni. Jadi ada satu saat orang di desa bilang sama anaknya, kamu harus sekolah. Namanya kalau nggak sekolah seperti ibu, kenapa? Kamu nanti nggak bisa reuni. Ibu ini nggak sekolah, nggak bisa reuni gitu ya. Jadi ternyata kumpul-kumpul itu menggembirakan, bukan saja yang datang, yang melihat pun bergembira gitu. Jadi kalau mendengar orang mau reuni, mau ulang tahun gitu, yang nggak punya kesempatan reuni, nggak punya ulang tahun, bingung gitu ya. Dan itulah pentingnya makna ulang tahun itu juga sebenarnya seperti itu. Kita punya momen-momen untuk berpikir, merenung dalam perjalanan hidup ini. Nabi Isa itu pernah memberikan petunjuk dalam bahasa Arab yang sampai sekarang masih diikuti oleh nabi-nabi berikutnya. Ad-dunya salah satu ayamin amsi madha ma biyadika syai'un minhu wa hudan la tadri atudrikuhu am la. Yang artinya dunia ini dibagi menjadi 3 waktu. Waktu kemarin yang tidak menyisakan apapun buatmu. Hari esok, yang kedua hari esok, wahudan la tadri tudriku amla. Hari esok yang kamu bisa ketemu atau tidak. Dan hari ini itulah milikmu. Jadi kalau ulang tahun itu melihat yang kemarin. Kemarin apa yang kita lakukan? Bahasa tidak meninggalkan sesuatu apapun bagimu itu artinya dari segi peluang sudah tidak lagi. Dan tidak perlu mengatakan seandainya kemarin saya begini, sekiranya kemarin begini, itu juga nggak perlu. Tetapi itu tetap menjadi kenangan dari kemarin. Saya pada hari ini keadaan seperti ini karena kemarin. Kondisi saya seperti ini tentu ada hubungannya dengan kemarin. Menjadi maju nggak maju ada hubungannya dengan kemarin. Dan masih ada hari esok yang akan kita tuju. Tetapi kita tidak pernah tahu apakah hari esok itu milik kita atau tidak. Kalau hari ini hari Sabtu, itu ada hari Sabtu minggu depan. Tapi yakinkah kita sampai hari Sabtu minggu depan? Bahkan besok ada hari Minggu. Adakah kita masih memiliki hari Minggu besok? Bahkan kalau disebutkan lagi, ada jam berikutnya, ada menit berikutnya, bahkan kita tidak pernah tahu bahwa menit berikutnya juga milik kita. Kenapa? Karena itu adalah memang milik Tuhan Yang Maha Esa, adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada adalah hari ini, yang bisa hari ini, Sabtu ini. Kalau lebih kecil lagi ya menit ini, detik ini, jam ini. Maka jagalah itu. Kenapa? Hari ini menentukan dalam konteks hidup untuk hari esok seperti apa. Dalam konteks ketika kita dipanggil kepada Allah seperti apa. Itulah sebetulnya makna dari ulang tahun. Mengenang. Jadi tidak hanya berlalu begitu saja ulang tahun itu. Ulang tahun, apalagi judulnya makna ulang tahun, seperti itulah hendaknya yang terjadi pada diri kita. Dan hari ini tentu ada makna lain ketika kita berbicara tentang lanjut usia. Ini walaupun di sini ada sebagian yang tidak lanjut usia ya. Jadi mahasiswa Fikes. Anda bisa melihat kami ini sekian tahun lagi Anda juga seperti kita ini gitu ya. Sekian puluh tahun ya. Jadi Anda kelihatan sehat, segar juga. Kita dulu seperti itu juga ya. Pacaran juga gitu ya, teman-teman ngopi-ngopi juga, di kafe-kafe juga gitu ya. Sekarang kalau kita pergi sering berdua karena harus ada yang gonceng, kalau enggak jatuh-jatuh gitu ya. Bapak ibunya saling goncengan, bedanya goncengan dulu dengan goncengan
setelah ya. Jadi kalau pernah satu saat saya itu dipoto dari belakang karena pegang tangan istri saya itu kuat-kuat. Kemudian teman ini dipoto dari belakang, terus dikirim ke saya, komentarnya asik benar deh, lekat selalu ya. Jawab saya, ya kalau daripada jatuh ya goncengannya kuat lah gitu jawab saya. Jadi goncengan yang mudah, goncengannya yang kuat itu berbeda dua ini. Ya. Kalau kuat cari pegangan ya supaya nggak jatuh, atau karena sudah pensiunan, kalau lewat mall goncengan dengan istrinya kuat-kuat itu artinya istrinya jangan masuk ke kios-kios ya. Jadi pegangi terus ya. Jadi itulah bedanya goncengannya lanjut usia dengan anak-anak muda ya. Bapak Ibu sekalian ya, kita tahu ya, tetapi Nabi Muhammad Nabi Muhammad bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang berguna bagi manusia lainnya. Hadis ini tanpa menyebut usianya berapa. Artinya memang semangat yang dikatakan oleh Pak Budi tadi. Kita walaupun pensiun harus tetap berguna. Paling tidak untuk siapa? Paling tidak untuk dirinya sendiri. Yang ini yang mandiri. Paling tidak untuk dirinya sendiri. Sebab ada orang yang mungkin untuk dirinya sendiri saja juga susah ya, mungkin susah gitu ya, sehingga tanpa melibatkan orang lain repot untuk kepentingan dirinya. Untuk menjadi seperti itu apa? Ya paling tidak yang pertama itu sehat. Jadi ini temanya memang tema untuk manula pas ini ya. Jadi lanjut usia yang sehat. Saya mengatakan yang berguna tadi, berguna itu juga kami pun kalau berdoa begitu. Ya Allah, jadikanlah sepanjang hayat kami sesuai hadis Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas, jadikanlah sepanjang hayat kami menjadi berguna. Paling tidak bagi diri kita, bagi diri pribadi ya. Dan berguna itu berbahagialah karena masih ada tempat untuk betul-betul minta doa restu. Terpaksa kadang-kadang karena kerinduan itu saya kadang-kadang menciptakan orang tua. Jadi siapa di antara orang-orang yang saya hormati? Mungkin teman bapak saya, teman ibu saya, selalu kami datangi untuk kami minta doa restu. Karena salah satu petunjuk silaturahmi menghormati orang tua ini adalah juga menghargai teman orang tuanya. Itu salah satu, dan itu tentu menjadi sumber untuk mendoa restu. Dan insya Allah teman bapaknya, teman ibunya didatangi anaknya, temannya itu pasti dipeluk-peluk, wah kamu anaknya ini, kamu anaknya ini. Itu juga makna silaturahmi, dan itu juga maknanya paguyuban, itu juga maknanya bersilaturahmi, bersaudara ada ini. Bayangkan kalau orang dia hanya hidup sendirian di rumah, tidak pernah temu temannya, pastilah dia dunianya sempit sekali, pasti itu. Bahkan sedih ketika kita melihat ada seseorang sudah lanjut usia meninggal di rumah sudah beberapa hari karena tidak ada komunikasi dengan putranya, nggak ada temannya, dengan tetangganya nggak ada, baru tetangganya merasa tetangganya ada yang aneh karena ada sesuatu bau yang ini kegagalan komunikasi. Jadi harus ada jaringan komunikasi. Kalau kita misalnya punya paguyuban begini, masih adalah informasi. Jadi kalau ada WA, walaupun jarang paling nggak muncul lah ya. Muncul sekali itu paling nggak tahu, oh ini masih hidup, paling kayak gitu ya. Karena tandanya masih ada lah gitu ya. Kalau enggak, tiba-tiba beritanya seperti apa kan bisa dikira itu ya. Jadi jangan berpikir menjadi berguna itu seperti berguna yang kita bayangkan secara normatif. Tidak.
kita harus tetap berguna, bisa ngomongi, menasihati cucunya, berguna. Bisa menyenangkan cucunya, mempersatukan cucunya, berguna. Apalagi bisa berkumpul bersama, berbuat bersama yang lebih baik. Itu juga namanya berguna. Yang berikutnya, tentu bagaimana kita bisa menjadi berguna. Menjadi berguna itu tentu berawal dari dirinya sendiri. Dan kata kuncinya ya tadi sudah sehat. Ya, sehat duluan dong. Supaya bisa mandiri itu sehat. Dan sehat pastilah dalam konsep yang benar, ya sehat lahir dan batin. Sehat lahir tentunya secara fisik kita memang tidak ada masalah. Kalau toh ada masalah, ada penyelesaiannya yang juga menyelesaikan masalah. Tidak harus sudah sakit fisik kemudian menganggap dirinya berguna, juga tidak boleh. Maka menjaga kesehatan itu menjadi penting. Dikatakan bahkan dalam kata bijak Islam itu al-aqlu salim fi jismi salim. Kalau dibalik fi jismi salim al-aqlu salim. Ya. Akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat. Bisa juga sebaliknya, ya. Jiwa yang sehat terletak pada badan yang sehat, atau sebaliknya badan yang sehat terletak pada jiwa yang sehat. Pasti psikologi. Kamu itu teman saya masih sehat pukul ini artinya orang yang tidak bersabar dengan dirinya sendiri. Padahal ketika kakinya sakit, pikirannya sehat. Dia bertanya-tanya tentang bagaimana menyehatkan kaki, insya Allah ketemu juga caranya. Paling tidak mengurangi sakit. Itu yang pertama, menjaga kesehatan fisik menjadi penting. Dan orang ingin berbuat lebih tentu juga bagian dari fisik itu. Yang kedua, tentu kesehatan batin. Banyak hal. Itu kalau kesehatan fisik kan pasti kunci utamanya, tadi kuncinya itu sehat, tapi sehat fisik tentu olahraga atau makannya diatur gitu ya. Sering orang kalau ada penyakit kan yang disalahkan makanan. Ini kalau jadi keju-keju semua ini kira-kira makan apa kemarin ya. Itu asam uratnya naik apa kemarin ya. Kok ini bolak-balik ke kamar mandi makan apa? Itu menjadi kasihan karena makanan ya. Ya kadang-kadang aja kalau diundangkan kita boleh lah kan. Kadang-kadang ketemu kalau ke teman, masih kalau makan sate tanya, masih berani ya? Berani lah kan. Kan undangan gitu ya. Kalau di rumah marah sama istri. Ya. Kalau terus-terusan. Ya, kira gitu. Itu makanan. Ya. Kemudian olahraga, ya semampunya. Ya, saya ini ilmunya dokter lain, dari Pak Dokter nanti yang lebih pas menjelaskannya. Ya. Yang kedua adalah sehatlah, lihat batin. Ya. Sehat batin itu menjadi sangat penting. Karena apa? Ya. Karena semua organ fisik ini sebetulnya dipersiapkan oleh Allah, dipersiapkan oleh Tuhan untuk mampu melaksanakan perintah batin. Kalau batinnya sehat, dalam arti yang sebenarnya berpikirnya sehat, cara berpikirnya sehat, maka fisik itu juga akan menjadi sesuatu yang indah. Orang kalau batinnya nggak sehat, itu isinya marah-marah, kakinya bisa nendang-nendang itu. Sebetulnya yang nendang-nendang itu bukan kakinya itu, batinnya itu yang nyetir itu sebenarnya. Teriak-teriak, semua diuring-uring misalnya, itu karena ada batin yang biasa. Salah satu di antara kunci penting jiwa yang sehat adalah jaga sakit jiwa sebetulnya, bahasanya sakit jiwa ya. Tetapi dalam hadis disebutkan adalah sakit jiwa itu adalah wujudnya adalah lain iri, dengki, dendam, dan permusuhan. Kalau orang masih suka menyimpan itu iri, dengki, dendam, dan permusuhan, dia potensi tidak sehat batinnya itu besar sekali. Karena memang itu penyakitnya batin. Kalau bahasa lain, aliran dari tidak iri, dengki, dendam itu sabar, ikhlas, tawakal. Kalau kita sudah pensiunan, ya berapapun alhamdulillah. Karena memang yang banyak sudah diberikan yang lalu.
ikhlas. Tapi kalau sudah pensiun masih berpikir seperti yang tidak pensiun, yang diangan-angan, saya dulu bisa begini, aku bisa begini, bisa begini. Nanti anaknya, kamu bisa nggak bantu ayah? Bisa nggak bantu ini? Anaknya diuring-uring kemana? Masuk anak itu nggak bisa jadi begini, susah orang lain juga. Dia dirinya sendiri nggak tenang, nggak indah, buat anaknya nggak indah. Orang sakit itu nggak indah, fisiknya pun nggak menjadi indah. Kalau orang ikhlas, ketemu orang tersenyum, indah. Orang jatuh ditolongnya, indah. Itu karena hati yang punya jalinan silaturahmi yang baik. Tapi kalau orang tidak punya itu, hatinya tentu selalu, bayangkan kalau sudah pensiun masih belum nata hatinya. Salah satu sebetulnya selesai dengan dirinya sendiri, mandiri itu, kalau dia sudah mampu menata hatinya. Oleh karena itu, kalau tadi Pak Budi menjelaskan pensiun usia ini ada itu pun ada masa-masa yang kita harus memikirkan, menyiapkan. Pada saatnya proses alami ini akan terjadi pada kita. Ya. Jadi saya juga menemukan referensi yang saya catat tadi. Jadi umur itu kalau tadi sudah jelas Pak Budi dengan undang-undang yang ada tadi ya. Jadi ada usia yang referensi yang saya baca. Usia 45-59 itu pralansia. Jadi saat-saat itulah orang harus berpikir, aku nanti kalau sudah pensiun melakukan apa, seperti apa, tinggal di Jakarta atau pulang kampung, barangkali begitu ya. Karena apa? Lansia itu pasti sampai dan pasti kita hadapi, dan kondisi kita pasti berbeda dengan yang kemarin. Ya. Ada yang mengisinya secara pada saat datangnya visi seperti Pak Budi tadi, membawa paguyuban dan sebagainya, itu bagian dari mereka. Yang berikutnya adalah 60 sampai 69 itu lansia muda. Jadi alhamdulillah saya termasuk lansia muda Pak, karena 63 tahun. Kalau saya sopan ingin bertanya sebetulnya, siapa yang lansia muda gitu, angkat tangan gitu, tapi saya takut nggak sopan bertanya gitu. Biar punya teman, siapa teman saya lansia muda gitu. Jadi 60 sampai 69 itu lansia muda untuk zaman sekarang ini ya. Kemudian 70 sampai 79 lansia madya. Ya, masih ada madyanya ini ya. Kemudian 80 sampai 89 lansia tua. Mohon maaf Pak Budi termasuk lansia tua Pak. Tapi itu kehebatan Pak. Tidak semua orang seperti Bapak. Kita belum tentu sampai sana. Ya. Itu semua tahapan itu. Dari sebut oleh Pak Budi tadi saya mengutip begini Pak ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lanjut usia, itu asasnya adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan lanjut usia adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam kehidupan. Ini kalau saya bagi dua. Pertama menyangkut kepada hablum minallah. Yang kedua hablum minan nas. Hablum minallahnya adalah iman dan takwa. Kalau orang hidup itu punya gantungan, punya keyakinan di luar kita ada yang maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang, maha pelindung, tenanglah itu. Karena apapun yang kita hadapi bukan persoalan kita sendiri, atas kehendak Tuhan. Kalau kita tahu bahwa itu kehendak Tuhan, kalau ada sesuatu yang mampu kita syukuri, yang tidak mampu kita hadapkan kepada Tuhan dengan keyakinan Tuhan pasti akan memberikan pertolongannya. Itu pasti insya Allah yang semacam itu akan tenang. Kalau tidak punya itu, seperti yang kita baca dalam berita-berita, jalan yang diambil adalah jalan pintas. Di saat mengalami kesulitan, tidak sedikit orang yang bunuh diri. Bahkan ketika jalan ini tidak ada gantungan kepada Tuhan, tempat bersandar, tempat berharap, ada orang yang sanggup karena merasa hidup itu sempit, dia membunuh istrinya, anak-anaknya, terakhir membunuh dirinya sendiri. Dan itu terjadi juga bukan semuanya di lanjut usia, bahkan masih muda, karena tidak mampu melihat masa depan, bahwa di balik hidup kita yang memang penuh ujian tantangan ini, dan kita harus tahu ujian tantangan ini dihadirkan oleh Allah untuk meningkatkan derajat manusia. Siapa yang sanggup?
Karena Tuhan menciptakan hujan itu tetap di batas kemampuan manusia. Kalau manusia, siapa yang mampu menghadapi itu? Kalau punya ilmunya. Kalau tidak, dia bingung dengan dirinya sendiri. Ada sabar, tawakal, ikhlas. Kalau itu tidak punya itu, dan dia dengan menjalankan perintah Allah, ibadahnya itu demikian. Ya. Yang kedua, tentu hablum minannasnya. Di sini tadi ada kekeluargaan, keseimbangan, keselarasan dalam kehidupan. Kalau kita sudah pensiun, rasanya sebetulnya pangkat segala macam itu tidak menjadi sesuatu lagi. Ya. Karena faktanya kita sudah seperti inilah. Ya. Kita sama-sama, dan kalau saya dari Jawa Timur, Pak, dari Blitar tapi lama di Surabaya. Itu teman-teman lama kalau tanya itu pada di WA itu Ciurep Tokonian, gitu. Ciurep kamu ya. Jadi masih hidup. Kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat merasa terkucil, merasa berbeda, nggak punya teman, nggak punya saudara, itulah juga sesuatu dianggap kegagalan dari hablum minannasnya. Oleh karena itu, sebagai penutup dari apa yang disampaikan ini, ya, makna silaturahmi menjadi sangat penting. Dalam hadis yang sangat populer dikatakan, man saru ayyum satu alaihi rizqu wa ayyum sa'alau fi astari falyasil rahimahu. Barang siapa yang masih menghendaki umur panjang dan diberi murah rezeki, maka jalinlah silaturahmi. Apa silaturahmi? Nah, ini yang penting itu. Silaturahmi adanya rasa senang, bangga, bahagia, rasa kasih sayang dengan orang lain, terutama teman. Kalau itu yang terjadi, insya Allah namanya rezeki, panjang umur dalam arti karena nggak sakit-sakitan, gitu ya, atau paling tidak karena sering kumpul, ya, walaupun sudah meninggal masih disebut-sebut, gitu ya. Paling tidak kalau saya dengan teman di pabrik gitu, ya, kalau misalnya saya duluan atau mungkin bapak duluan, gitu, kalau meninggal itu masih disebut-sebut lah, masih banyak nyebut, bapaknya sudah meninggal lah, itu nyebut orang banyak ya. Tapi kalau nggak punya kawan, meninggal pun nggak akan ditanyakan orang. Jadi paling nggak disebut itu panjang umur namanya. Kalau kita menyebut Bung Karno karena jasanya, karena semua tahu, rasanya Bung Karno masih hidup. Rasanya nilai-nilai tentang perjuangannya masih ada di tengah-tengah. Itu juga makna kinayahnya panjang usia. Tapi panjang usia yang sebenarnya memang ada. Orang yang sering silaturahmi itu akan terjaga semua konstruksi tubuhnya, terutama yang struktur di dalamnya itu akan menjadi hidup kembali. Coba kalau tadi itu, kalau sendirian di rumah masa ada bagi-bagi door prize gitu ya. Apapun isinya berusaha itu, nggak saya buka sekarang, mau saya tunjukkan sama istri saya. Apalagi saya itu terus terang, bisa. Saya itu jarang orang menerima door prize itu, kalau diundi saya jarang dapat, Pak. Ini karena bulan saja ini. Ini karena di bulan saja ini. Bulan kan bulan kata Pak kita ya, memberi pencerahan. Itu ya, jadi paling tidak juga yang mampu kalau kumpul-kumpul dia akan memberikan bagian rezekinya untuk begini. Itu kan bajaran karena yang mampu saling ini kan gitu sebetulnya. Itu juga rezeki namanya, ngalir. Coba kalau enggak ada saluran itu. Dan orang yang memang mampu bangga ketika juga bisa memberikan sesuatu untuk teman banyaknya. Itu juga namanya proses jalinan silaturahmi. Sama lah, kalau kita meninggal, kalau punya paguyuban, kadang-kadang masih ada santunan kan gitu ya. Coba kalau enggak, minimal kan itu ya, minimal itu. Itu jadi itulah namanya rezeki. Jangan terus dilihat, memang ada satu saat ada orang seorang ibu, bapaknya banyak tamannya, banyak temannya, bolak-balik ada tamu, uring-uringan ya. Kamu itu sudah banyak teman kesini semua, bolak-balik ngopi. Kita dijawab, jangan, ada loh ilmunya. Orang yang banyak tamu itu banyak rezeki. Ya karena nggak punya ilmu, jawabnya istrinya, mana ilmunya? Kopi tiap hari habis. Itu datang berkunjung ke temannya, pasti temannya itu menyiapkannya, kamu datang, oh ya nanti saya siapkan ini ya. Kalau ada buahnya itu disiapkan ini. Tapi kalau silaturahmi tidak baik, dia mau datang, semua disembunyikan ya.
Kalau perlu pohon-pohonnya ada buahnya pun ditutup itu. Itu silaturahminya nggak baik. Kenapa? Ya nggak suka. Padahal kalau suka, hatinya suka, apapun diberikan. Kerinduan kepada teman, kerinduan kepada ini. Inilah sebetulnya makna silaturahmi yang sebenarnya. Itu mendatangkan rezeki, dipanjangkan usianya. Dan Allah Maha menepati janji. Kisah terakhir, satu saat Khalifah Ali bin Abi Thalib, istrinya itu sakit keras. Begitu sembuh dari sakitnya, itu orang kalau sembuh dari sakit pengen makan itu apa? Kemaruk makan ya, kalau orang Jawa itu kemaruk makan. Dia tahu, Khalifah Ali tanya, Adinda gitu orang gitu ya, pengen makan apa? Saya pengen sekali makan buah delima. Nggak musim gitu ya, tapi orang ngidam kan ya bisa kapan aja. Maka Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan melihat uang yang ada, pergilah ke pasar. Keliling nggak ketemu. Sampai satu saat ketemu satu-satunya. Karena cintanya kepada istrinya, ditanya berapa harganya, tanpa ditawar dibelinya. Tinggal satu dibelinya. Tapi begitu setelah dibelinya, Khalifah Ali di tengah jalan pulang itu ketemu nenek-nenek yang kelihatannya kehausan, kelaparan, dan dia bertanya, apakah Tuhan membawa sesuatu yang bisa membantu saya yang sedang kelaparan, kehausan? Maka Khalifah Ali itu tentunya berdebat untuk istri yang di rumah yang sedang menunggu atau yang di tengah jalan yang kelihatannya memerlukan. Maka tentulah kembali untuk melakukan sesuatu harus ada ilmunya. Al-Quran mengatakan wa amassa ila falatanhar. Kalau ada orang minta-minta yang nyata-nyata minta, utamakan itu berilah. Dan barang siapa yang ikhlas melakukan sesuatu, Allah akan memberi balasan minimal 10 kali sampai 800 kali, 700 kali, tergantung ikhlasnya. Itu bagian dari silaturahmi. Maka sampai di rumah, ya tentu Fatimah nunggu ya di depan pintu, melihat suaminya pulang dengan senang hati. Tapi bayangkan Khalifah Ali yang tidak membawa sesuatu yang dirindukan istrinya. Ketika ditanya, adakah ini? Dia cerita apa adanya. Tadi sudah dapat, tetapi di tengah jalan ada ibu-ibu yang sedang membutuhkan itu. Itu karena istrinya juga orang berilmu. Ya jawabnya, ya sudah, kalau asal ikhlas mudah-mudahan Allah menggantinya. Tapi kalau orang yang nggak berilmu, ya begitulah, laki-laki di tengah jalan ketemu yang lain dikasihkan yang lain, macam begitu ya. Tapi karena baik itu akhirnya diberikan. Dan tidak lama setelah itu saya tahu ini pasti peringatan waktunya sudah habis. Ya, ini agak banyak. Terakhir saya tutup, setelah itu begitu tidak lama kemudian datanglah seseorang mengantar sekarung buah delima. Masya Allah. Kemudian ditanya, dari siapa ini? Tadi Rasulullah, mertuanya, kedatangan sahabatnya karena dia panen delima, membawa berkarung-karung buah delima dan dibagi-bagi. Dan Rasulullah ingat kepada Fatimah yang sukanya buah delima. Allah seketika memberikan balasannya. Jadi kalau orang berbuat ikhlas di satu tempat, Allah sudah menyiapkan lagi balasannya di tempat lain. Kita tidak tahu. Atau kapan diberikannya, pasti datang. Karena Allah Maha menepati janji. Itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kelebihan waktu tidak terasa, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.